Kami coba memberi sosialisasi terkait dengan fitur produk tabungan dan kredit, lebih spesifik dua agenda itu tadi. Baik, untuk tidak memperpanjang kata lagi, mungkin kita lanjut ke slide presentasi. Di sini presentasi Bank Mandiri dengan role Bank Mandiri. Yang pertama, biaya administrasi terjangkau dan fleksibel. Yang kedua, dia free asuransi. Yang ketiga, Livin Super Apps. Kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan Livin, mungkin ada yang sudah pernah dengan Livin. Nah, Mandiri sekarang sudah mengarahkan sistem perbankannya itu semua ke serba digital. Jadi kalau di Mandiri disebutnya Livin Super Apps atau super aplikasi. Kenapa ada kata super? Karena di aplikasi ini semuanya ada. Jadi mau investasi, mau terkait dengan tabungan, mau terkait dengan deposito, mau pengajuan kartu kredit, mau pengajuan kredit konsumtif pun bisa dilakukan dari handphone, gitu, tanpa harus mengisi formulir dan lain-lain. Kemudian kemudahan KSM, kredit serbaguna mikro dengan rate kompetitif, pengajuan KKB dengan rate kompetitif. Pengajuan KKB adalah kredit kendaraan bermotor, artinya kalau Bapak Ibu yang ingin menggadaikan BPKB-nya atau rencana mau beli kendaraan baru, itu bisa dengan pengajuan KKB dengan rate kompetitif. Kemudian KPR, kredit pemilikan rumah baru ataupun second yang ada di ND, itu juga bisa dibantu oleh Bank Mandiri dengan fasilitas KPR-nya. Yang terakhir adalah free annual fee kartu kredit selama 2 tahun. Jadi kalau kartu kredit ini ada pengenaan biayanya, untuk Kemenak itu diberikan free annual fee kartu kredit selama 2 tahun. Jadi administrasi gratis selama 2 tahun. Polri, TNI maupun swasta. Mungkin bisa ada jadi mungkin benefit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri sendiri ada beberapa poin. Mungkin untuk kesejahteraan pegawai sesuai dengan kebutuhannya, dan juga pilihan produk yang lebih fleksibel. Jadi dalam hal ini kredit serbaguna mikro ini membantu Bapak Ibu sekalian, pegawai negeri khususnya yang masih aktif, Pak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif. Jadi untuk kebutuhan apa saja bisa dibiayai oleh Bank Mandiri melalui produk ini. Yang pertama Pak Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Yang kedua Bapak Kepala ini. Yang ketiga Bapak Penyelenggara Haji dan Umroh. Ya, kepada Pak Kepala Seksi Umat Islam, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih, selamat datang Bapak-bapak dan Ibu dari Bank Mandiri yang sudah hadir di aula ini dalam rangka mensosialisasikan kerjasama Kementerian Agama dan Bank Mandiri. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya ini setelah mendengarkan pemaparan tadi tentang perjanjian ini, apakah perjanjian antara Kementerian Agama dan Bank Mandiri ini hanya sebatas bahwa kami ASN Kementerian Agama itu mendapatkan fasilitas yang mudah dan murah dari Bank Mandiri, ataukah perjanjian itu sampai dengan taraf bahwa semua gaji ASN Kemenak, tukin, sertifikasi, uang makan, honor penyuluh, semua harus ditransferkan dan dipindahkan ke Bank Mandiri dalam nota kesepakatan itu? Karena kalau seperti itu semua harus dipindahkan, mungkin akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan bank-bank lain. Contohnya tadi teman saya dari SOE menginformasikan kepada saya bahwa ada teman-teman yang punya pinjaman di Bank BRI yang mau memutasikan ke Bank Mandiri, dia kena penalti 6 bulan.
harus bayar 6 bulan. Jadi kalau contohnya kalau dia punya utang di BRI sisa 12 bulan, maka dia kena penalti 6 bulan. Jadi dia harus bayar 18 bulan. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau perjanjian itu sampai dengan pengalihan semua itu, nah 6 bulan itu siapa yang mau bayar? Nah, apakah Bank Mandiri siap membayarnya? Binarnya itu. Nah, maka saya bertanya, apakah perjanjian ini sampai dengan semua gaji dan semua harus dimutasikan ke Bank Mandiri, atau hanya sebatas bahwa kami kalau Kementerian ASN Kementerian Agama mendapatkan fasilitas yang mudah dari Bank. Yang pertama ini menyangkut dengan nasib para pengutang dari Bapak. Sebenarnya sih kita senang banget mendengarnya, Pak, itu keren. Karena memang dari kali-kali ASN Bank lain 30 sampai sudah tahu Bapak ya. Dan itu dengan presentasi yang hari ini cukup wow. Sejalan dengan pertanyaan pertama tadi Pak Kasih, saya lebih kepada ininya Pak. Sampai take overnya untuk pindah bank tadi, dan juga tentang kredit perumahan Pak. Ya, termasuk juga beli kendaraan dan sebagainya. Kami ingin informasi krusial Pak dari bank lain yang mungkin hari ini membuat kami terus bermimpi sehingga besok kami harus pindah ke Bank Mandiri Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tentang KSM ini, kredit serbaguna dengan fasilitas yang sudah ditawarkan lagi. Sebenarnya ini sudah lama dipraktek Pak. Maksudnya sudah ada berapa nama yang terinvestasi dari Kemenak, terutama Kemenak Kabupaten ini yang sudah ke Bank Mandiri. Sehingga itu kami bisa jangkit dengan fasilitas yang sudah Bapak berikan secara lain. Itu aja dulu Pak, makasih, saya kembalikan. Berbagai tawaran tadi sudah disampaikan Pak Ahmad dan teman-teman pertanyaan sudah lama Pak, ketika di Kanwil kemarin Pak Kanwilnya sudah ikut perjanjian itu, jadi kami sempat bertanya-tanya juga kapan kami di kemarin disampaikan hari ini alhamdulillah. Tapi dari sekian banyak tadi Pak, saya masih terganggu juga Pak kaitan dengan kelanjutannya. Oke, yang tadi pasti kita berkomunikasi jelas nanti ke teman-teman. Kaitan dengan satwa kita, ASN kita terpancar, bukan saya di kota, di seluruh kecamatan kabupaten ini kan ada semua Pak. Kaitan dengan kebutuhan mereka jelas berbeda. Kita di kota gampang pakai Bank Mandiri yang cepat. Ini kaitan dengan teman-teman kita yang berada di kecamatan banyak, guru, para penyuluh, kawal kan ada di kecamatan. Nah, ketika contoh setelah kita mengadakan kerjasama sudah, kita kebutuhan mereka kan beda-beda Pak. Minta ketika mereka ke ATM malam juga bisa. Minta maaf ke Bapak, semua ke ini juga bisa. Nah, kira-kira ke depan seandainya itu terjadi, ketika kebutuhan itu teman-teman yang berada di kecamatan, di desa, di pelosok itu kira-kira menjawab tidak seperti itu. Nah, mereka harus karena malam, tidak ATM-nya mati atau besok Pak langsung ke unit biasanya gitu. Sementara mereka berada di sana. Dan sampai saya sampaikan tadi, kira-kira seperti apa itu kira-kira solusinya, atau apakah ada kemudahan-kemudahan lain? Tanpa mereka harus tunggu 1-2 hari atau turun ke cabang di sini. Mungkin seperti itu Pak Ahmad. Saya kembalikan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, silakan. Terkait dengan pertanyaan pertama, memang ini perjanjian kerjasama mandiri dengan Kementerian Agama ini memang pendekatannya itu sudah sangat lama ya. Bahkan kalau saya pernah presentasi di sini, itu atas instruksi dari kantor pusat kami terkait dengan upaya pendekatan ke Kemenak atau ke Kementerian Agama. Hanya memang sampai saat itu dan sampai tahun lalu pun belum ada tanda-tanda bergeser gitu. Baru di tahun ini pemenang tendernya adalah Bank Mandiri. Yang poin pertama tadi atau pertanyaan pertama adalah memang semua fasilitas Pak yang digeser ke Bank Mandiri. Oke, semua fasilitasnya yang akan sesuai dengan PKS ya, semua fasilitasnya baik gaji maupun tuntin itu semuanya digeser ke Bank Mandiri. Dalam prakteknya biasanya memang ini pertanyaan yang sudah sering kami temui, teman-teman di cabang lain juga menemui bahwa prakteknya adalah terkait dengan kredit yang masih harus nyangkut di sana. Sebenarnya kalau Bapak-Bapak perhatikan kembali bahwa di kredit itu kita ada perjanjian kredit yang harus diberikan kepada satu yang dipegang oleh nasabah,
satu yang dipegang oleh banknya. Nah itu coba dilihat lagi, apakah ada syarat 6 kali angsuran yang harus dibayarkan gitu. Bisa saja mungkin kalau dipastikan lagi mungkin bisa saja tidak ada gitu. Itu mungkin lebih kepada faktor untuk menahan atau betul Pak, untuk mencegah untuk berpindahnya semuanya ke Bank Mandiri gitu. Kredit serbaguna mandiri. Mungkin tadi hampir sama Pak pertanyaannya Pak ya, terkait dengan blokiran yang itu atau denda penalti atau denda kewajiban kita harus mengangsur itu yang mungkin saya reminder kembali, tolong dipastikan aja Pak, apakah benar di perjanjian kredit waktu awal kita tanda tangan itu ada poin yang mensyaratkan di tengah jalan kita mau bergeser kita harus bayar 6 kali angsuran atau 12 kali angsuran. Nah itu coba di tadi ya, terkait dengan ketidakmerataan produk atau fasilitas, misalnya kita di beberapa kecamatan di Kabupaten ND ini memang sudah dipikirkan dari awal Pak. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nanti gini Pak, begitu gaji atau tunjangan masuk ke Mandiri, sebenarnya bank-bank BUMN itu punya MOU namanya ATM, program ATM Merah Putih. Jadi di ATM tersebut itu akan muncul iklannya, tidak iklan bank tersebut tapi iklan seperti bendera merah putih. Jadi ATM Mandiri narik di situ cek saldo maupun tarik itu tidak dikenakan biaya. Begitupun sebaliknya, ATM BRI narik di mesin ATM Mandiri yang sudah di branding merah putih itu tidak dikenakan biaya. Jadi BNI, Mandiri, BTN sama BRI itu yang kerjasama 4 bank itu terkait dengan branding ATM merah putih. Itu narik di situ tidak ada biaya, sama seperti kita narik di mesin ATM Mandiri, walaupun wujudnya adalah wujud ATM BRI. Ya, tapi memang praktisnya itu tidak semua, karena memang dia ada kuota beberapa ribu ATM saja yang di branding merah putih. Tidak semua merah putih. Saya tidak tahu, mungkin nanti kita ambil contoh di Nangapanda misalnya. Apakah dia sudah merah putih kita belum tahu. Nah, kalau memang dia tidak merah putih, artinya nanti Bapak Ibu kena charge untuk setiap penarikan. Gitu. Kalau saran saya, ini terpaksa harus saya sampaikan. Sebenarnya tidak elok juga kita sampaikan. Akhirnya mau tidak. Ya, silakan Pak Haji. Terima kasih Pak. Kami langsung saja Pak. Ini dari Bank Mandiri. Terima kasih Pak. Dari aspek kalau kita lihat dengan tabel yang ada, memang ada sedikit berbeda dengan bank-bank. Kita objektif. Terima kasih betul kita lihat. Tapi kita ini sudah terlanjur semua. Di BRI itu sudah otomatis. Jadi hanya menjadi pikiran kita begini Pak. Saya coba nyambung dengan Pak Kasih tadi, peristiwa di Sohel apa tadi itu. Karena itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk membantu, tergantung kebijakan bank. Apakah bisa tidak? Karena penalti itu menjadi beban dia mentransfer. Tapi penalti kalau kali per bulan 2 juta, 6 bulan itu 12 juta. Dia ambil uang itu susah itu. Sehingga kalau bisa ini hanya berikan sebagai kebijakan, apakah bisa tidak. Termasuk saya setelah melihat tabel ini bisa saya transfer. Tetapi pertimbangannya itu penalti akan sama. Sehingga kalau boleh bank memberikan uang dalam arti untuk membantu konsumen tadi dengan penalti, tetapi perhitungan pembayaran tetap bayar cash tadi itu dihitung kembali dari ASN yang ke bank itu tetap dihitung, tapi dia tidak bisa untuk dia mentransfer dengan penalti tadi itu yang beban. Saya kira itu poinnya itu Pak. Tapi kalau dilihat dari sisi jasa bunga itu rendah. Tapi bebannya di situ. Sekarang kecuali saya punya uang, saya berapa tahun? 2 tahun Pak. Ini saya bayar cash, berarti tidak penalti. Itu otomatis tidak penalti karena dia bayar penuh. Tapi yang menjadi persoalan transfer. Nah ini saya kembali Pak. Baik, siapa lagi? Pertanyaannya jadi terkait
bunga penalti yang dikenakan dari bank sebelumnya, yang mungkin akan kita take over ke Mandiri. Jadi di situ ada kalkulasinya dulu sebelum Bapak Ibu sekalian mengajukan untuk pinjaman KSM-nya di Bank Mandiri. Jadi kalkulasinya itu kita harus dilihat baik-baik apakah selisih bunga itu dan juga penalti yang dikenakan dari bank sebelumnya itu apakah menguntungkan kita atau tidak. Jadi di sini kami dari pihak Bank Mandiri selalu mengedepankan keuntungan bagi nasabah. Jadi tidak kita harus memaksakan apabila kondisi keuangan ataupun gaji kita sudah terlalu mepet. Jadi itu selalu kita pertimbangkan. Jadi kalau memang kebutuhannya kita terakomodasi dari perhitungan yang sudah kita kalkulasikan dengan suku bunga yang kita dapatkan di Bank Mandiri dengan penalti yang harus kita tutup di bank sebelumnya. Nah itu yang selisihnya yang harus kita pertimbangkan apakah menguntungkan kita atau tidak. Jadi di sini kami menawarkan bunga dengan bunga yang ringan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru ataupun dengan kondisi pinjamannya sudah berjalan setengah tenor ataupun yang hampir selesai. Jadi mungkin kalau pinjamannya yang memang masih sangat besar dan juga tidak memungkinkan untuk kita take over, tidak kami paksakan. Jadi itu kembali ke Bapak Ibu sekalian untuk mempertimbangkan itu. Jadi mungkin secara begitu. Terima kasih.